7 hari sebelum pesta. Wanita itu menangis sambil menggaruk-garuk bagian bawah kemaluannya dengan kedua tangan. Bersamaan dengan itu, cairan mulai menetes perlahan. Semerbak bau busuk pun mulai tercium di ruangan itu. Pak Sumardi segera menarik tangan istrinya. Namun, Ibu Sumi hanya terdiam, menatap sosok pengantin wanita yang baru saja ia mandikan tadi pagi. "Duk, ayo mulai nang alammu." Akan tetapi, sosok pengantin itu justru terlihat marah. Ia mengangkat kedua tangannya lalu menekuknya hingga terbalik. Suara patahan tulang terdengar jelas. Pak Sumardi tidak tahan lagi. Ia segera meraih gagang pintu dan menutup ruangan itu rapat-rapat. Ibu Sumi menangis terseduh-seduh. Kini ia menyadari bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres dengan arwah pengantin tersebut. Bagi orang-orang yang memiliki kepekaan tertentu terhadap emosi arwah, seperti Ibu Sumi dan Pak Sumardi, kejadian seperti ini bukanlah hal yang sepenuhnya asing. Mereka sering mendapatkan isyarat dari jenazah yang mereka mandikan. Salah satunya adalah jika seseorang meninggal dalam keadaan tidak wajar, arwahnya akan datang pada malam hari setelah dimakamkan. Biasanya, arwah tersebut akan meluapkan emosinya di hadapan mereka berdua dengan berbagai bentuk. Ada yang menampakkan wajah menyeramkan, ada yang penuh amarah, ada yang menangis, dan ada pula yang menunjukkan sesuatu yang benar-benar di luar kewajaran. Hal-hal inilah yang sering mengganggu Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Bahkan, terkadang mereka harus ikut merasakan sakit yang dialami arwah tersebut agar bisa memahami penyebab kematiannya. Dan semua kejadian itu mereka sebut sebagai teror sepanjang hari. Jawa Tengah 1 tahun setelah kejadian tersebut. 7 hari sebelum pesta pernikahan. "Duh, ayu tenan kowe, Din." Ucapan itu datang dari Bi Imah, perias pengantin yang sudah terkenal di desa tersebut. Dini Puspitasari namanya. Seorang wanita yang kini telah cukup usia untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ia akan dipersunting oleh seorang pria kaya dari desa sebelah. Hal itu membuat Dini merasa sangat bangga. Hampir setiap hari ia datang ke rumah Bi Imah, sang perias pengantin langganan keluarga calon suaminya. Dini ingin tampil sempurna di hari pernikahannya. Ia ingin terlihat begitu cantik hingga membuat semua orang, terutama keluarga suaminya, terpesona. Seperti biasa, setelah selesai dari rumah Bi Imah, calon suaminya sudah menunggu di depan. Namanya Bagus Pramulyo Hantoro. Ia berdiri di samping mobil putihnya, sebuah Toyota Corolla Cross, sambil mengepulkan asap rokok kretek. Ia menikmati hari-hari menjelang pernikahannya dengan Dini. Tak lama kemudian, Dini keluar dari rumah. Ia menyalami tangan Bi Imah, lalu mencium kedua pipinya dengan penuh hormat. "Duk, jangan lupa, ini sisirnya sama bunga melatinya," ujar Bi Imah. "Kalau bisa, kamu makan melati ini selama 7 hari sebelum pesta. Dan sisir ini hanya boleh dipakai pagi, siang, dan sore. Jangan sekali-kali menyisir rambut di malam hari." Dini mengerutkan kening. "Loh, Bi, memangnya kenapa?" Belum sempat Bi Imah menjawab, tiba-tiba seorang wanita muda datang dan mengejutkan mereka. "Nanti demit panten datang." Itu adalah Cici, anak tunggal Bi Imah yang sering membantu ibunya merias pengantin. Dini dan Bi Imah sempat terkejut, namun tak lama kemudian mereka bertiga justru tertawa bersama. Hubungan mereka memang sudah seperti keluarga sendiri. Maklum, Dini berasal dari keluarga sederhana. Ayah dan ibunya hanyalah petani biasa. Berbeda dengan keluarga calon suaminya, yang dikenal sebagai keluarga terpandang di desa sebelah. Setelah berbincang cukup lama, Dini pun berpamitan. "Bi, Cici, aku pulang dulu ya." Bi Imah dan Cici mengangguk. Namun keduanya sebenarnya merasa ada yang mengganjal.
Mas Bagus tidak pernah mau masuk ke dalam rumah. Ia selalu menunggu di luar. Dini menghampiri Bagus. Mereka saling tersenyum. "Udah sayang?" tanya Mas Bagus. Sudah mas. Aku boleh ngomong sesuatu gak mas?" tanya Dini. "Boleh dong sayang. Tapi di dalam mobil aja deh. Nanti ketahuan Bi Ima sama Cici kalau ngomongnya di sini." Senyum Dini sembari mengarahkan pandangannya ke arah Bi Imah dan Cici. Bi Imah dan Cici yang menyadari bahwa mereka sedang menjadi bahan pembicaraan hanya bisa tersenyum sambil tertawa ringan. Dini pun melambaikan kedua tangannya sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil Toyota Corolla Cross milik calon suaminya. Mesin mobil dinyalakan. Suara mesinnya yang halus namun berwibawa ditambah dengan tampilan mobil yang elegan membuat Bi Imah dan Cici kembali terpesona pada sosok anak tunggal dari majikan mereka itu. Bi Imah yang sudah lama bekerja bersama kedua orang tua Bagus sangat memahami bahwa Bagus adalah salah satu anak paling beruntung yang pernah ia kenal. Sejak kecil, semua keinginan Bagus selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Bahkan untuk hal-hal yang tidak mampu ia berikan kepada anak semata wayangnya sendiri, yaitu Cici. Orang tua Bagus mampu mewujudkannya dengan begitu mudah, seolah-olah semuanya hanyalah debu yang berterbangan di udara. "Dan Bagus itu anak yang sangat beruntung ya, Nduk?" ucap Bi Imah kepada Cici. "Iya Bu, aku jadi iri sama Dini. Dia kok bisa ya dapetin Mas Bagus? Udah ganteng, wangi, kaya raya, anak tunggal lagi dari bos besar di desa. Apalagi yang kurang ya?" jawab Cici sambil tersenyum. Mobil pun perlahan bergerak meninggalkan rumah Bi Imah. Dini dan Bagus melanjutkan perjalanan mereka mengisi hari-hari menjelang pesta pernikahan. Di dalam mobil Dini terdiam. Suasana hatinya tampak berubah seketika sejak ia meninggalkan rumah Bi Imah. Seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ia hanya menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. "Sayang, kok diem aja? Katanya mau ngobrol," tanya Bagus sambil menyetir dengan tenang. "Aku mau tanya sesuatu mas. Ini tentang Bi Imah dan Cici," ucap Dini pelan. "Boleh sayang, silakan. Kamu mau nanya apa? Mereka juga sudah seperti keluarga buat aku. Jadi santai aja," jawab Bagus dengan nada lembut. Tidak seperti biasanya, Bagus tampak lebih banyak bicara. Ia berusaha menjaga suasana agar Dini tidak larut dalam perasaan tidak enak yang mungkin sedang ia rasakan. Ia tidak ingin hal-hal kecil seperti ini menjadi masalah besar setelah mereka menikah nanti. Karena itulah, dengan penuh kesabaran, ia berusaha menenangkan calon istrinya. "Aku mau tanya mas, kenapa setiap aku ke rumah Bi Imah, kamu gak pernah mau masuk? Kamu cuma nunggu di luar di dekat mobil. Kenapa gak mau lihat aku dirias?" tanya Dini akhirnya. Bagus terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Pandangannya tetap lurus ke depan, fokus pada jalan yang mulai ramai. "Mas, kok diem?" tanya Dini lagi. "Gak ada apa-apa sayang, aku cuma gak enak aja kalau ngerokok di dalam rumah Bi Imah," jawab Bagus. "Tapi kan Bi Imah juga ngerokok," sahut Dini. Bagus menghela napas. "Ya udah, aku jelasin ya." Ia sebenarnya enggan membahas hal ini. Namun karena Dini terus bertanya, ia tahu ia harus jujur. "Jadi gini sayang, dari kecil aku memang diasuh sama Bi Imah. Keluargaku juga udah lama menjadikan beliau sebagai perias pengantin pribadi. Cuma aku agak risih sama anaknya, si Cici. Dia kadang terlalu perhatian sama aku. Ya sebenarnya sih wajar, tapi buatku tuh kayak agak berlebihan." Setelah mendengar penjelasan itu, Dini mulai memahami. Ia teringat bagaimana setiap kali Bagus datang, Cici selalu menjadi orang pertama yang menyambutnya dengan antusias. Bahkan sebelum mobil berhenti sempurna, Cici sudah menyiapkan teh manis hangat kesukaan Bagus. Ia juga sering memberikan berbagai makanan agar Bagus betah berlama-lama di rumah. Dini kembali terdiam.
Hati seorang wanita memang sulit ditebak. Ia lembut, sensitif, dan seringkali tidak sejalan dengan apa yang diucapkan. Meski logika menerima penjelasan, perasaan belum tentu ikut mengiyakan. "Kamu marah lagi ya?" tanya Bagus. "Enggak, aku gak marah," jawab Dini cepat. "Alah, bohong tuh, pipinya aja merah gitu," goda Bagus. Dini pun tersenyum, suasana kembali mencair. Bagus memang tahu bagaimana cara menenangkan hati Dini. Ia selalu berusaha membuat Dini merasa aman dan dicintai. "Sayang, kalau ada apa-apa bilang ya. Kita kan sebentar lagi nikah. Jangan dipendam sendiri," ucap Bagus lembut. "Iya sayang, maafin aku ya," jawab Dini. Bagus mengelus rambut Dini. Dini pun menyandarkan kepalanya di bahu Bagus. Perjalanan mereka terasa hangat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Waktu menunjukkan pukul 17:25. Bagus mempercepat laju mobilnya untuk mengantarkan Dini pulang. Sesampainya di rumah, mesin mobil dimatikan. Suara mobil membuat kedua orang tua Dini segera keluar untuk menyambut. "Assalamualaikum," ucap Dini. "Waalaikumsalam. Sudah pulang toh? Bapak kira masih lama," kata Pak Terjo membalas salam Dini. "Enggak Pak, kami cuma keliling sebentar, sekalian antar Dini ke Bi Imah," jawab Bagus. "Bi Imah sehat?" tanya Pak Terjo. "Alhamdulillah sehat Pak, tapi ini saya pamit dulu ya, soalnya sudah sore," jawab Bagus. "Loh, nggak mampir dulu makan kolak singkong buatan ibu itu?" goda Pak Terjo. Bagus tertawa kecil. "Wah, pengen sih Pak, tapi di rumah saya udah ditunggu. Malam ini mau bahas persiapan pernikahan." Mendengar itu, hati Pak Terjo dan Ibu Sri terenyuh. "Terima kasih ya nak, kami tidak menyangka semua ini bisa terjadi. Semoga pernikahan kalian lancar tanpa gangguan apapun." Dini mencubit pelan perut Bagus. Mereka semua tertawa. Setelah berpamitan, Bagus kembali ke mobil. Mobil melaju tenang menuju desa Tejokromo. Dari jendela, Bagus sempat menoleh. Ia sempat melihat Dini tersenyum manis, seperti bulan purnama yang bersinar terang. Namun, di balik semua itu, desa Tejokromo menyimpan cerita lain. Tentang Bagus, tentang pernikahan, dan tentang sesuatu yang selalu berakhir dengan kematian. Desa Tejokromo dikenal sebagai desa yang makmur. Letaknya yang berada di dataran lebih tinggi membuat tanahnya subur. Warganya pun memiliki beragam profesi, mulai dari petani, peternak, tukang kayu, hingga pengusaha kain yang cukup sukses. Di desa ini hampir semua orang mengenal Bagus. Bukan tanpa alasan. Ia adalah anak sematawayang dari salah satu pengusaha kayu terbesar di desa tersebut. Selain itu, kedua orang tua Bagus juga memiliki usaha lain yang berkaitan dengan pernikahan. Mereka kerap menjadi pengatur dan penyelenggara acara pernikahan di desa maupun di luar desa. Tak heran, setiap musim pernikahan tiba, keluarga Bagus selalu disibukkan dengan berbagai persiapan dan kegiatan. Seperti yang pernah diceritakan Bagus, Bi Imah memegang peranan penting dalam usaha keluarga mereka. Berkat keahliannya merias pengantin, usaha keluarga Bagus semakin berkembang. Bahkan bisa dibilang Bi Imah turut menjadi salah satu alasan kesuksesan mereka di desa Tejokromo. Namun, di balik semua hal baik yang terlihat, ada satu cerita yang jarang dibicarakan secara terbuka. Sebuah aib yang sudah lama beredar di kalangan warga. Warga desa sebenarnya mengetahui kegagalan Bagus dalam membina rumah tangga. Bukan hanya sekali, bukan juga 2 kali, melainkan sudah 2 kali pernikahannya berakhir dengan kematian sang istri. Dan yang paling mengerikan, kematian itu selalu terjadi hanya beberapa hari setelah pernikahan. Karena itulah, sebagian warga diam-diam menjulukinya sebagai duda muda. Meski begitu, tidak semua orang mempercayai cerita tersebut. Rumor itu hanya beredar di kalangan tertentu, biasanya dari keluarga korban atau orang-orang yang pernah berada dekat dengan kejadian tersebut. Cerita itu menyebar perlahan dari mulut ke mulut.
Namun bagi mereka yang bekerja atau memiliki hubungan dengan keluarga Bagus, kabar itu dianggap tidak lebih dari gosip. Mereka tetap memandang keluarga Bagus sebagai keluarga terhormat, sebagai keluarga yang telah membantu banyak warga. Mobil Bagus akhirnya berhenti di sebuah rumah besar yang berdiri megah di tengah desa. Rumah itu dikelilingi tanaman hijau yang tertata rapi. Halamannya luas dengan gerbang tinggi yang kokoh. Beberapa orang tampak keluar masuk, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Saat mobil Bagus memasuki halaman, beberapa di antara mereka langsung menundukkan kepala. "Den Bagus rawuh," ucap salah satu dari mereka dengan hormat. Dari dalam rumah, seorang wanita keluar. Rambutnya tersanggul rapi, cara berjalannya anggun seperti seorang bangsawan. Ia adalah ibu dari Bagus. Namanya Ning Putri Melati. Namun warga lebih mengenalnya sebagai Bunda Melati. Bagi sebagian orang, Bunda Melati adalah sosok yang baik hati. Ia sering membantu warga yang kesulitan, terutama dalam hal pernikahan. Ia bahkan tidak segan memberikan biaya rias pengantin dengan harga yang sangat terjangkau. Namun di balik kebaikannya itu, ada hal-hal aneh yang mulai diperbincangkan. Beberapa warga yang menerima bantuan dari Bunda Melati mengalami kejadian yang tidak biasa. Tidak lama setelah menikah, pengantin wanita akan jatuh sakit. Dan dalam beberapa kasus, tidak pernah benar-benar pulih. Bunda Melati berjalan mendekati Bagus yang baru saja turun dari mobil. Bagus langsung menundukkan pandangannya sebagai tanda hormat. "Bunda," ucapnya pelan. Bunda Melati menatapnya dalam. Tatapan yang tenang namun sulit ditebak. "Kamu yakin akan menikah dengan putri petani itu?" tanyanya tanpa basa-basi. Bagus terdiam. Di hadapan ibunya, ia selalu merasa kecil. Seolah ada sesuatu dalam diri Bunda Melati yang membuat siapapun segan, bahkan tanpa perlu berkata keras. Bagus tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, mencoba mengumpulkan keberanian. Di dalam hatinya, ia tahu pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan biasa, melainkan sebuah peringatan.